Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Di suatu malam yang sunyi, di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, seorang wanita bernama Lila duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya penuh dengan kenangan dan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Lampu kamar yang temaram, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Suasana yang tenang ini, bagi Lila, justru terasa begitu sepi dan hampa. Lila adalah seorang janda. Usianya baru menginjak 35 tahun. Namun kehidupan yang telah dilaluinya membuatnya merasa jauh lebih tua dari itu. Setahun yang lalu, suaminya, Arif, meninggal dalam sebuah kecelakaan yang tidak terduga. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Tidak hanya perasaan kehilangan yang menyelimuti dirinya, tetapi juga rasa kesepian yang mendalam. Seolah-olah dunia ini semakin sempit, dan semua orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Di luar rumah, udara malam terasa dingin. Namun, Lila merasa lebih dingin di dalam hatinya. Rasa sunyi itu menyelimutinya seperti selimut yang tebal, tetapi tidak bisa menghangatkannya. Dia tahu, malam-malam seperti ini adalah waktu yang tepat untuk merenung, untuk berbicara dengan dirinya sendiri, untuk mencurahkan semua yang terpendam. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya dalam hati. Kenapa semuanya terasa begitu sulit? Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka memecah keheningan. Lila menoleh ke arah suara itu, dan matanya bertemu dengan sosok anak laki-lakinya, Dito. Dito adalah anak sematawayangnya, yang kini berusia 7 tahun. Meski umurnya masih tergolong muda, Dito sudah banyak memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Kehilangan ayahnya, yang dulu selalu bermain dan bercanda dengannya, sangat berpengaruh pada perkembangannya. "Bu, kok belum tidur?" tanya Dito dengan suara kecil, masih mengantuk. Lila tersenyum tipis. "Iya, Nak, Mama nggak bisa tidur. Kamu sendiri? Kenapa masih terjaga?" Dito menggelengkan kepala. "Aku nggak bisa tidur juga, Bu. Ada yang aneh di mataku," jawabnya sambil mengusap matanya yang masih merah. Lila segera mendekat dan merangkul anaknya. "Kalau gitu, tidur di sini sama Mama, ya? Mama juga merasa nggak tenang." Mereka pun berbaring di sofa panjang yang cukup lebar untuk 2 orang. Lila mendekap Dito dengan lembut. Suara detak jam di dinding dan hembusan angin yang lewat melalui celah-celah jendela menjadi irama malam yang menemani mereka. Namun, meskipun Dito sudah tidur di sampingnya, Lila tetap terjaga. Hatinya begitu gelisah. Pikirannya berkecamuk. Setiap malamnya selalu seperti ini, penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah bisa ia jawab. Apa yang salah dengan hidupnya? Kenapa semua terasa begitu rumit? Beberapa bulan setelah Arif meninggal, Lila pernah mencoba untuk membuka diri kepada teman-temannya, bercerita tentang perasaannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan. Mereka hanya mengingatkan Lila untuk cepat bangkit, untuk melupakan masa lalu, dan mulai menjalani hidup lagi. Tapi bagaimana bisa melupakan seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama lebih dari 10 tahun? Apa aku harus melupakan Arif? Apakah itu yang benar? Lila terus bertanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa aku melupakan semua kenangan indah bersama dia? Lila teringat saat-saat bahagia bersama Arif. Mereka bertemu ketika Lila masih bekerja di sebuah toko buku. Arif adalah seorang mahasiswa yang rajin mengunjungi toko tersebut setiap kali ada buku yang dia inginkan. Perlahan, kedekatan mereka tumbuh, dan akhirnya, mereka menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kecil yang nyaman ini dan memiliki Dito. Namun, kebahagiaan mereka terhenti begitu saja saat kecelakaan itu terjadi. Arif pergi tanpa pesan, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Sejak itu,
Lila merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Ada lubang besar dalam hidupnya yang tak bisa ia isi dengan apapun. Satu hal yang paling membuat Lila merasa kesulitan adalah membesarkan Dito sendirian. Arif selalu menjadi sosok yang membantu, yang selalu ada untuk mereka. Tapi sekarang, hanya ada dirinya yang berjuang sendiri. Setiap malam, saat Dito tertidur, Lila akan duduk di tempat tidur, menatap langit-langit dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mencoba tegar, mencoba untuk tidak menangis, tetapi kenyataan selalu membuatnya ragu. Apakah aku cukup kuat untuk Dito? Lila bertanya pada dirinya sendiri. Terkadang, Lila merasa seakan-akan dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Setiap pagi ia harus bangun, membuat sarapan untuk Dito, mengantar anaknya ke sekolah, dan menjalani rutinitas harian lainnya. Tetapi saat malam tiba, semuanya terasa begitu kosong. Tanpa Arif, tanpa dukungan apapun, Lila merasa seperti berjuang tanpa arah. Namun, di tengah kebingungannya, Lila tahu bahwa ia harus tetap bertahan. Dia harus melanjutkan hidup untuk Dito, untuk kebahagiaan anaknya. Meski terkadang, ia merasa begitu lelah dan ingin menyerah. Pada suatu malam yang lain, Lila merasa bahwa dia tidak bisa tidur lagi. Dito sudah tertidur dengan tenang di sampingnya, tapi pikirannya tetap kacau. Lila memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur, berjalan ke balkon, dan duduk di sana sambil menikmati udara malam. Kenapa aku merasa begitu terperangkap? Pikirnya, menatap langit yang dipenuhi